Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 7 November 2025. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah bersatu di dalam doa. Tuhan, selamat pagi Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai 23. Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai 23. Gubernur memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Namun aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan mengikuti jalan Tuhan yang mereka sebut aliran. Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa aku ada kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Setelah beberapa tahun aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan kurban. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai menyucikan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka. Jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku, namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang mengatakan kejahatan apa yang mereka dapati ketika aku dihadapkan ke mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepada batalion Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah seorang pun dari sahabat-sahabatnya melayani dia. Setelah beberapa hari datanglah Felix bersama istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar dia berbicara tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Keberanian untuk hidup dalam kebenaran bukanlah sekedar buah dari karakter kuat atau pendidikan yang tinggi. Itu adalah hasil dari karya anugerah Allah di dalam hati manusia yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Paulus dalam perikop
ini berdiri di hadapan wali negeri Felix bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai saksi Kristus. Tuduhan dusta dilemparkan kepadanya, namun ia tetap berdiri teguh. Ia tidak membela diri dengan emosi, tetapi dengan kebenaran. Keberanian Paulus adalah bukti dari hidup baru yang dikerjakan oleh Yesus. Paulus yakin bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, tapi milik Tuhan yang memanggilnya. Karena itu, ia tidak hidup untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk taat kepada Allah yang berdaulat. Sikap Felix memperlihatkan sisi gelap hati manusia. Tahu yang benar namun menolak karena takut kehilangan kuasa dan kenyamanan. Disinilah kita melihat bahwa manusia tanpa dilahirkan kembali tidak sanggup memilih kebenaran meski sudah jelas di depan mata. Keberanian Paulus bukan karena ia lebih kuat dari yang lain, tapi karena ia hidup oleh iman yang adalah pemberian Allah. Hari ini kita juga dipanggil untuk hidup dalam kebenaran meski dunia menolak dan membungkamnya. Kita dipanggil bukan untuk menang dalam argumen dan perdebatan, tetapi juga setia dalam kesaksian meski jujur bisa membuat kita disingkirkan. Namun itulah tanda dari mereka yang telah ditebus, yakni mereka yang tidak mencari kemuliaan diri tetapi memuliakan Allah. Percayalah, Allah yang memanggil kita untuk hidup benar juga adalah Allah yang menopang dan menyertai kita. Maka janganlah takut berdiri dalam terang, sebab kebenaran adalah tempat di mana kasih karunia bekerja paling nyata. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memanggil kami untuk kami boleh hidup benar. Dan juga Engkau senantiasa menopang dan menyertai kami. Biarlah kami tidak takut berdiri dalam terang, tapi kami boleh yakin dan percaya bahwa kebenaran adalah tempat di mana kasih karunia paling nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau jamah, Tuhan Engkau pulihkan. Tuhan, Engkau berkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak kami. Biarlah mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang akan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya. Berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan, kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.